Deh laju sifat-sifat raja awal kondisi puput lah beliau-beliaunya. Maka turunlah Iskandar Muda ke majlis rakyat diiringi oleh Perdana Menteri dan wazir. Maka sesudah Sri Baginda turun sampai ke dalam balai majlis Mahkamah Rakyat, polemnya berarti si bujang Sri Rada Bentera ya. Sebutan polem. Ke Bahitam kan? Ya, Kak. Maka jawab anaknya Tengku Bahitam, "Naam, ya. Ayahanda." Oh, pakai bahasa Arab kau jawab je. Oh, hayu berarti Tengku Bahitam ya. Awal menjawab bahasa Arab. Ya kan? Jadi raja bertanya kepada Tengku Bahitam, ya, siapa yang menjadi panglima dalam Khalifah 22? Maka beliau berkata, Tengku Bahitam berkata, hamba Sri Sultan Perkasa. Berarti urung awal jadi kan? Yang nan lagi yo Brunei Darussalam pakai kan? Ya, pakai. Yang ke jabatan-jabatan lagi yo. Tanya lagi. Jadi para menteri-menteri awal untuk sebut Sultan Iskandar Muda dengan istilah Sultan Perkasa, Sri Sultan Perkasa. Ya, kemudian bersabda lagi Sultan, bahwa kamulah anakku yang amat ku cinta, hai Panglima Polem Sri Muda Perkasa, dan kamulah anakku yang sangat kami kasih dan kami sayang dengan mesra. Tengku Bahitam dari umi yang empat, dari mak yang empat. Yaman. Ya. Ya. Dari Yaman. Sonan mak ya? Sonan. Yang ke musuh telefon bagusnya nak. Ya, Tengku Bahitam. Yang lenturi dalam sejarah memang yang ke nak tambahan si ilmu tadi bacaan menua. Berarti anak Raja Iskandar Muda Ratu Saifuddin. Jadi mak lain kan? Kucing dari B. Kemudian merah pupuk dari kucing dari B je. Tirotu berarti Tengku Bahitam. Bahitam dari Ya. Tengku Bahitam dari Yaman no, kau tu. Ya, kale lanjut lah. Kau penduduk asal. Je putar. Nah, baru nak pakai. Syarifah. Nah. Kuat. Mati mak Syarifah tapi kan penduduk asal Aceh. Oh, benar. Tadi nafiknya itulah. Nah. Berarti mandum anak rajanya Polem, kau nak leh? Ya. Polem yang keturunannya Keturunan? Yang keturunan dari Aceh. Hah? Yang guru bang. Polemnya yang raja yang maksudnya Guru Aceh. Guru Aceh. Kah apa? Nyo na fatwa dari Iskandar Muda long. Tapi Syarifah. Kah menetapkan putranya Panglima Polem tidak boleh menjadi sultan, ya? Panglima Polem hanya jadi sultan. Kamu dulu katanya Bapak persyaratan apa? Karena seingat katanya wawai karena kajian bahwa fatwa Iskandar Muda syarat raja harus pribumi, kan? Pribumi. Ya, selain pribumi aja. Ya, Kak. Syahadan bermula bahwa pada hari ini kami amankan dan kami wasiat dengan khidmat dan bahwa firman kami yaitu Sultan Sulaiman Mukuta Alam Iskandar Muda Perkasa Alam Syah. Nyo kaminya so, nyampe nyana pertanyaan lo. Yang disebut kaminya so. Yang kau Iskandar Muda ya. Ya, ulang tiga tu. Syahadan bermula bahwa pada hari ini kami itu siapa? Ya, amanahkan ya, dan kami wasiat kepada dengan khidmat dan bahwa firman kami yaitu Sultan Sulaiman Iskandar Muda. Apakah kaminya adalah Iskandar Muda? Nah, apa punya nanti dan minta kan? Yaitu di hadapan segala wazir Al-Mizan dan Qadi Malikul Adil dan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri dan Hulu Balang 4 dan Hulu Balang 8 dan di hadapan Qadi Muazzam dan sekalian alim ulama dan di hadapan sekalian wakil rakyat yang majlis mahkamah rakyat. Oh, jadi benar yang betul.
wakil rakyat itu menyobah saudara kan DPR. Menyobah sawai wakil rakyatnya khusus berada di Departemen Majelis Mahkamah Rakyat. Sedangkan Qadi Mu'azzam, Qadi Malikul Adil, Wazir Al-Mizan yang koninan itu nama majelis lain. Ya benar, banyak yang lu tangkap. Nah, dan yaitu di hadapan Laksamana dan sekalian Panglima Sipai Laut dan di bawah Konun dan Panglima Sipai Darat dan di bawah Konun dan di hadapan sekalian yang besar-besar dan segala yang patut, maka semuanya sekalian tuan-tuan yaitu saksi bagi Sultan Aceh, yaitu sepanjang masa dan seterusnya selama ada kerajaan Aceh, yaitu mulai hari ini sampai pada masa zaman yang akan datang insya-Allah taala. Bahwa ketahui oleh kamu sekalian bahwa anak anda kami Polim, Tengku Bahitam Seri Muda Perkasa, yaitu sekali-kali anak anda kami Polim, Tengku Bahitam Seri Muda Perkasa, yaitu sekali-kali ia tidak boleh memegang kerajaan Aceh Darussalam mulai sekarang ini dan seterusnya sampai turun-menurun buat mengganti kami, maka tiada boleh. Akan tetapi anak kami ini kami lakab dengan nama Wazirul A'zam, Panglima Polim Seri Muda Perkasa. Nyan fatwa Iskandar Muda. Mudah-mudahan kamu faham lon tuan. Makna kami no adalah Sultan Iskandar Muda. Seolah-olah lon betul lon baca no lon mulai bayangkan ju Sultan Iskandar Muda baca ilu ke mandu menteri. Ya. Bayangkan lu nah. Nya hayu buat filem. Katanya hananya budak filem yang hayu kan. Dia hayu laju lagi nama benar kan yang tulisnya. Hidup di atas mahkota, di atas apa mana? Yang terbuat dari emas. Pak benar lah. Ha? Duduk di atas tahta yang terbuat dari emas. Dia laju ti nama itu. Membuktikan bahwa masa kerajaan Aceh Darussalam emas tu dianggap tidak terlalu asing. Alah biasa aja benar. Artinya apa? Zaman dulu sudah sangat adil. Jadi emas tidak dianggap mewah-mewah kali lah. Jadi sebuah kerajaan yang memang munyo istana, tempat duduk, motor yang terbuat dari emas, yang pasti laju masyarakat kamakmur. Ya, kan? Ha? Ya. Awak kan? Ya. Apa bahasa Indonesia apa? Bahasa Aceh je dia. Oh, nah. Rizal. Hujungan mula. Ya, komen-komen di TikTok tolong apa perlu bahasa Indonesia atau bahasa Aceh? Coba di komen sikit. Nah, komen enggak faham makna. Boleh kita pakai bahasa Indonesia ya. Ya, kita pakai bahasa Indonesia. Itu kirim mawar, Bos. Kita pakai bahasa Indonesia. Mohon dibantu di komen dari jamaah online. Paket. Di sini kami membaca satu fatwa Iskandar Muda, yaitu raja kami Aceh yang sangat dikenal, bahwasanya beliau berpesan dalam gambaran bacaan yang kami baca, duduklah segala menteri di depan beliau sengaja untuk membaca surat penting. Kalau begitu, Sultan Iskandar Muda Raja Aceh ya tidak membaca surat tanpa dihadiri orang, tapi semua hadir, menteri-menteri terkuat. Saya ulangi lagi bacaan fatwa beliau. Beliau berkata, ya, ketahuilah oleh kamu sekalian bahwa anak anda kami Polim yang bernama Tengku Bahitam, ya, Seri Muda Perkasa, yaitu sekali-kali ia tidak boleh memegang kerajaan Aceh Darussalam mulai sekarang ini dan seterusnya sampai turun-menurun buat mengganti kami. Maka tiada boleh, akan tetap sampai turun-menurun buat mengganti kami. Maka tiada boleh, akan tetapi anak kami ini kami lakab dengan nama Wazirul A'zam. Jadi walau anak Iskandar Muda Tengku Bahitam tidak jadi raja, tapi diberi jabatan juga. Jabatan itu jabatan penting. Namanya adalah Wazirul A'zam. Nah, tepu wazir. Wazir itu seperti kayak menteri juga, tapi menteri di atas menteri. Azam artinya yang agung, yang tinggi. Azam artinya yang agung, yang tinggi. Ya, benar. Ya, kan sudah. Menteri lah. Hah? Perdana Menteri lah. Ya, Perdana Menteri. Nah, Panglima Polim Seri Muda Perkasa. Itulah nama lakap pengganti untuk keturunan Polim, anak Iskandar Muda.
Nah, mungkin jamaah online ada yang tanya, kenapa sih anak sekarang muda yang polim tidak bisa jadi raja? Karena beliau bukan pribumi. Ya kan? Ya. Hah? Ya, ibunya bukan pribumi. Segala keturunan, semua keturunan sekarang muda yang lahir dari ibu, ya, ibu yang bukan orang Aceh asli, maka disebut polimnya mana? Kan apa? Khusus yang ya. Ya. Ya, khusus yang di Pak. Di Glenyung yang di Kelawar di Sleman. Ya. Kalau di Nangga ada Probo. Ya, tapi nyonya khusus, ini khusus untuk Panglima Polim. Ya. Kalau di Nangga ada Probo. Ya, tapi nyonya khusus, ini khusus untuk Panglima Polim. Panglima Polim. Ada Probo. Ya, tapi nyonya khusus, ini khusus untuk Panglima Polim. Panglima Polim. Nah, ini sekarang muda juga berkata, dan kami berikan adat kepadanya dengan adat hukum kanun negara Aceh Darussalam yang telah sah mutlak, tidak boleh roboh dan runtuh dan tidak boleh ubah-ubah. Yaitu kami berikan kepada anak kami Panglima Polim memegang kunci Sultan Kerajaan Aceh selama-lamanya. Kalau sudah disebut selama-lamanya sampai hari kiamat. Kita tak tahu apakah besok berdiri lagi kerajaan Aceh. Kalau berdiri, hukum ini harus kembali. Panglima Polim tidak boleh jadi raja, tapi dia juga diberi kepercayaan untuk memegang kunci kerajaan. Dan dianya itu kami berikan dengan nama lakab gelarnya Wazirul Azam Panglima Polim Sri Muda Perkasa Sirajul A'lam. Kirim. Sirajul A'lam. Dan dua buah, Ada dua jabatan Polim keturunan Iskandar Muda. Pertama, Wazirul Azam Panglima Polim Sri Muda Perkasa biasa. Satu lagi, Wazirul Azam Panglima Polim Sri Muda Perkasa Sirajul A'lam Al-Asyih Darussalam, yang menaikkan raja ke atas tahta kerajaan Aceh barang siapa yang dikehendaki oleh anakku itu sampai turun-temurun anak cucu Wazirul Azam Panglima Polim dan serta hukum kanun adat. Ya, pesan Iskandar Muda. Pesan Iskandar Muda, siapapun keturunan dari seluruh Panglima Polim, ya, Panglima Polim Sri Muda Perkasa tidak boleh jadi raja. Tapi sampai keturunan anak pun dia boleh jadi Wazirul Azam. Ya, kan? Dan barang siapa yang jadi sultan, maka telah termaktub dalam Qanun Muqta Alam Al-Asyih Darussalam bahwa adatnya wajib membayar jiname negeri, yaitu 30 kati emas. Berapa itu 30 kati? 617 gram. Ya. Pesan sekarang mudah. Kan bagi dia bagi kemayang. Berapa mayam tu? Ya, saya ulang sekali lagi. Dan barang siapa yang jadi sultan, jadi sultannya akan jadi Wazirul Azam. Barang siapa yang menjadi Sultan Aceh, maka fatwa Iskandar Muda telah termaktub dalam Qanun Muqta Alam Al-Asyih Darussalam bahwa adatnya wajib membayar jiname negeri 30 kati dirham emas siapa-siapa yang jadi raja memegang kerajaan. Ini pesan Iskandar Muda. Wajib. Jadi tengok punya napupu wak nanggronya ada kerajaan lagi Darussalam. Siapa jadi sultan? Pertama harus alim. Yang paling penting menjadi raja harus alim. Baik mengaku dulu raja punya nama alim. Dah berkurang je. Alim. Yang kedua adil. Tidak boleh bermaksiat. Ada kan kategorinya kan? Kita sampaikan. Termasuk kita enggak bahas itu, termasuk dia harus memberi jiname. Jiname itu berarti wajib ya, 675 gram. Coba buka kalkulator sebentar. Sekarang 2.800.000. Bagi tiga betul lah. Ya. Berarti 617 gram itu 185 mayam. Berarti kali 3 juta. Berapa? Berapa kali 3 juta? Satu mayam 3 juta. Kan level katanya 617. Ya. Ya, level kati.
1,3 itu jadinya 187. 187. Berarti kali 3 juta. Berapa duit? Berapa duit? Kali naik sultan. Berapa? 561 juta. Ya. 561 juta. Nah, ini dia. Oh, penjaminan ya. Jiname itu ya, nyonya mah atau pakai bahasa Indonesia. Kok jamaah online itu. Jadi pakailah jiname. Bahasa jiname itu memang ya sudah adat wajib harus bayar. Yang nanti dari jiname uang ini akan diproses oleh departemen-departemen yang khusus juga untuk rakyat. Nah, ya. Inilah syarat menjadi Sultan Aceh. Dan satunya. Ana, nyo. Dan satu kaki, lekor kaki. Oh, satu kati sama dengan 16 tahil. Berarti kali leplo. Nyo apa? Banyak? Kali 30. Padu bang? Oh, malu tahu. 1,7 kan ada sih 16 miliar. 16 miliar. Sekali Ya, wah. sultan. Kalau jadi ingin Sultan Aceh, pesan sekarang muda harus 16 miliar rupiah. Harus ada duit. Mak, kampanye belum? ini kan faktor ini faktor standar ya. Kau tahu, okey lah. Yang mungkin menyodanya Raja Aceh Budong lo, mungkin sang pakai sebenarnya. Tapi kita harus kira-kira dengan bahasa duit rupiah. Berapa keluarnya itu? Kampanye 6 miliar. Nih, 16 miliar adalah syarat menjadi Sultan Aceh. Wajib kasih. Pakainya Cina. Ya, jiname wajib. Dari jiname 16 miliarnya akan diproses oleh seluruh departemen nanti. Untuk wazirnya, Perdana Menteri, untuk rakyat. Jadi bukan dari negara itu. Bukan dari negara berproses lalu dikasih, tapi dari orang yang naik, dia yang kasih. Ya, oleh karena itu tidak sembarangan jadi Sultan Aceh. Menjadi Sultan Aceh wajib pertama kali bantu rakyat dengan kasih duit 16 modalnya. Modalnya. Ini bukan biaya kampanye. Bukan biaya kampanye. Kale, sudah. Nah, jadi 30 kati diberikan kepada Wazirul Azam Panglima Polim. Nah, besok siapapun jadi raja berikan kepada keturunan Panglima Polim. Panglima Polim yang kiban ya, tentu ya harus alim. Karena Panglima Polim juga hakikatnya raja, keturunan raja. Harus alim. Nah, oleh karena itu sampai turun-temurun yaitu hak damin sultan. Jaminan sultan. Dan jika tiada emas 30 kati, maka tiadalah damin pengakuan yang sah kerajaan dan raja itu boleh dimakzulkan. Nah, saya sultan mau naik raja ni gimana? Ada duit enggak? 16 miliar. Tak ada. Kalau enggak ada janganlah. Karena duit 16 miliar bukan untuk apa-apa, untuk bantu rakyat. Di sini kita tahu ternyata setiap Sultan Aceh yang raja tetap wajib bantu rakyat dulu baru naik raja. Sekarang kan terbalik, jadi raja dulu baru bantu rakyat. Itu pun kalau jadi. Nah, sekarang bantu baru naik. Sudah. Nah, dan demikian juga jika raja zalim berhak juga diturunkan dia oleh Panglima Polim dan panglima yang lain dengan mufakat Panglima Lesago. Ya, jadi yang berhak menurunkan sultan siapa? Panglima Polim ya, dan mufakat oleh Lesago. Yang berikan hukum tetap Rais Al-Jumhuriyah. Rais Jumhuriyah memberikan hukum-hukumnya sampai mana dia jadi orang zalim. Itu tugas Rais Al-Jumhuriyah. Yang kau kan? Hari Watik Raja Aceh. Sangat bagus Raja Aceh dulu. Jadi Rais Jumhuriyah mengkontrol seluruh karakter pada sultan, dia zalim atau tidak, lalu dibuat surat berikan ke
Panglima Polim untuk memutuskan atau memberi pernyataan turun Sultan itu atau tidak. Tugas dia. Ya, tugas dia dan tugas hasil mufakat Panglima Le Sago. Sago 20 tu, dah nafas ya 20. Sago 22, Sago 20 Le, 25 26. Ya. Kah, oh nyo berarti mandung fatwa Islam muda. Kaji tu kenailah sementara. Ada pertanyaan tak ada? Kah, Jino tho mantuan kerajaannya. Mungkin Jadi kalau laju draw ni. Panglima Polim tu kan keturunan. Menyona berarti Haji Sultan ni. Ya. Tunku Safrizal mungkin Aceh Muo lagi awal. Mungkin, insya-Allah mungkin. Aceh Muo lagi awal bukan dengan makar. Raja Unatur Rami, Bukan dengan kooperatif. Zainal Abidin Panglima Polim, Zainal Arifin, Ya. Zainal Arifin. Yang keturunannya tapi yang tertua. Jadi Yang dari Mak Bujuraya sama jamaah tetap ini. Dia mau yang permisi. Jadi mana ambil dari hanya Oh, nah. kata saya di tengah lain saya boleh perlu tadi. Tapi mana yang cerita yang berhakmat peristiwanya tentunya Ashabul Yamin di Ketapang. Dia kakinya kata ini sudah. Oh, jadi insya-Allah ni. Tapi menanya memang kan lebih sering saya baca itu kalau tapi itu. Dia. Ngaji mati dia putar. Itu sementara Tunku Safrizal alih jaringan apa alih nak pakai ni. Kaji boleh ni kirim pertanyaan bulian ya bawa. Boleh dah. Kurang payah banyak ya bukan. Kan. Payah banyak anak min. kalimat Adik. yang boleh kerajaan lah. Tapi atas peristiwa yang Bangsa Aceh yang galak ke yang cinta indah tu. Menyelalam kerana buat kaji ke dewan, kaji anak banyak perempuan dia tanya mai pungut teman-teman tu otak kena pemilu. Ya, bang. Anak dia puang. Tadi beda patih otak akan penyo ya pegai pu delat Aceh pegahnya pegaji. Ya, ni lah antara munganyo na yang orang tu yang je pilih. Ya. Anak free ya bu. Ya bu khusus kitab anggota alam. Duduk ni, duduk nak duduk je. Ada bahan tu duduk. Menyumbang inti dari segala masalah yang adalah Tunku Safrizal insya-Allah jenawi alun je dah kirim yang putra. Yang boleh yang perlu buku atau kitab kanun muta alam tentang bagaimana undang-undang kerajaan Aceh dahulu boleh ya dikirim pesan kita kirim. Undang-undang kerajaan Aceh kanun muta alam hari ini diterapkan oleh negara Brunei dan mereka sejahtera, tidak ada yang miskin, tidak ada yang menderita di sana. Inilah ternyata ketika kita meninggalkan hukum-hukum Allah, maka Allah akan memberikan tipu daya kepada kita. Tipu daya selalu terjadi keributan, selalu terjadi sandiwara di negeri ini, selalu terjadi pembohongan, selalu terjadi penipuan di negeri kita. Ya, mungkin hari ini anda bisa lihat sendiri bagaimana kacau balaunya negeri ini, morak-mariknya rakyat. Segalanya naik, segala barang-barang naik, yang turun hanya harga diri, yang turun hanya marwah kita. Kita hidup